Pak Yudi beserta jajaran untuk kemudian bagaimana sinergitas itu menjadi kunci, Pak. Inspektorat ini kan mempunyai tugas pengawasan, kemudian cek dan recheck, perencanaan, kemudian sampai dengan evaluasi. Seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ika. Ya. Jadi kami di Inspektorat ini pada prinsipnya memiliki dua orientasi. Di samping kami mengawal implementasi pengelolaan APBD murni, kami juga mengawal apa yang ada di Pani Radio tentang pengelolaan keistimewaan. Ada satu momen yang menurut kami sangat berarti ketika pengelolaan dana keistimewaan ini dilakukan oleh Pemda DIY, yaitu ketika pada tahun 2018-2019 yang lalu ini BPK melakukan audit kinerja atas pengelolaan dana keistimewaan. Jadi audit kinerja yang dilakukan BPK ini orientasinya adalah orientasi yang tertuju kepada upaya perbaikan sistem manajemen tata kelola. Dari audit BPK atas kinerja pengelolaan keistimewaan itu ada rekomendasi-rekomendasi yang menurut saya ini sangat berarti untuk kelanjutan dari dana keistimewaan. Yang pertama orientasinya adalah terkait bagaimana menyusun sebuah SOP yang jelas. Sejak dari perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Indikasinya adalah mungkin pada titik-titik awal itu SOP itu merupakan bagian yang sifatnya tidak terlalu pokok ya. Padahal pada satu sisi kalau yang namanya pengelolaan itu wajib hukumnya ada sebuah SOP yang jelas. Kemudian sisi yang lain adalah ada sebuah legalitas yang jelas juga terkait aturan-aturan yang mewadahi dari setiap program kegiatan yang dilakukan atau melalui dana keistimewaan. Artinya legalitas ini akan memayungi semua aktivitas itu terkait dengan aturan-aturan, baik aturan yang ada di pusat, dan kemudian ada aturan yang ada di level daerah. Kemudian ada lagi rekomendasi yang terkait bagaimana menciptakan sebuah orientasi KIS, koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi antara stakeholder yang ada di Pemda DIY per tingkat provinsi dengan yang ada di kabupaten kota. Baik, sinergitas menjadi kunci ya Pak ya. Konteksnya adalah pengawasan hasil pelaksanaan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Yudi bahwa sinergitas menjadi kunci dan dalam konteks ini adalah melihat dari evaluasi yang disampaikan oleh BPK di tahun 2018-2019 dan ini secara periodik seperti itu. Ini menjadi bahan untuk kemudian evaluasi dalam manajemen tata kelola pelaksanaan dari penganggaran dana IS itu sendiri. Dan tadi sudah disampaikan juga monggo Pak Yudi untuk dilanjutkan. Ya, artinya dana keistimewaan ini bukan menjadi bagian dari provinsi saja, tetapi untuk semua masyarakat daerah istimewa Yogyakarta termasuk kabupaten kota. Oleh karena itu pada setiap tahapan proses perencanaan sampai dengan evaluasi itu KIS ini menjadi hal yang penting. Kemudian BPK juga merekomendasi terkait bagaimana menyusun sebuah penguatan atas SDM dan unit kerja pengampu dana keistimewaan. Artinya, Kenapa? Artinya kalau uang yang segitu banyak dari dana keistimewaan itu dikelola oleh SDM yang tidak kompeten, kemudian dikelola oleh unit kerja pengampu yang memang tidak terlalu urgen terkait dengan itu, maka ini cukup berbahaya kan. Artinya output yang ditargetkan, kemudian tujuan yang ditetapkan melalui orientasi penggunaan dana keistimewaan ini akan lepas dari peruntukannya. Nah, karena itu kami berpikir audit kinerja BPK di tahun 2018 dan 2019 semester 1 itu ini merupakan hal yang menjadi sebuah titik tolak untuk perbaikan sistem manajemen. Ya, mau tidak mau kita harus mengatakan terima kasih kepada BPK. Karena berawal dari situ, maka kami di Inspektorat melakukan tindak lanjut untuk perbaikan pada hal
hal lainnya. Kami di Inspektorat ini kalau sudah berbicara tentang pengawasan, maka kami memiliki orientasi terhadap unit kerja atau OPD di tingkat provinsi itu sendiri. Hampir sebagian besar unit kerja yang ada di tingkat provinsi ini adalah juga pengampu dana keistimewaan. Baik. Belum lagi yang ada BKK keistimewaan yang dilewatkan melalui pemerintah daerah kabupaten kota. Baik. Belum lagi dana keistimewaan yang dilewatkan ke kelurahan langsung. Baik, oke. Banyak Ya. termin dan banyak Ya. tempat ya Pak ya. Baik, maraton dan kemudian harus siap nih di 438 kalurahan dan kelurahan. Ya. Otomatis kan tadi ada yang menyampaikan bahwa di tingkat perangkat desa ada yang bahkan dari proseduralnya ada yang belum mengetahui secara detail misalkan. Kemudian sampai ada dana yang turun kelinting gitu juga baru tahu gitu ya Pak tadi. Baru disampaikan. Nah, kapasitas SDM yang mumpuni untuk kemudian mentreatment program dan anggaran ini kan harus kemudian diberikan masukan. Monggo, Pak. Terima kasih. Pak Yudi. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi A, kemudian Pak Aris, maka begitu wow-nya tugas berat dari Inspektorat. Tetapi Begitu di sisi wow. itu Iya. kami memiliki supporting yang luar biasa dari beliau Komisi A Luar biasa. terhadap penguatan Inspektorat dari segala sisi pengawasan. J. Artinya ketika kami dihadapkan pada tugas-tugas mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, maka insya Allah apa yang kita lakukan penuh dengan kemudahan dan lancar. Amin. Apa yang kami lakukan J. dari tugas pengawalan terhadap dana keistimewaan ini menjadi ringan karena apa? Inspektorat itu menjadi bagian dari APIP, aparat pengawas intern pemerintah. Artinya tidak melulu mencari sebuah kesalahan atas mekanisme pengelolaan. Baik. Tetapi kami mengupayakan pembinaan dan bahkan juga edukasi kepada masyarakat bagaimana sistem dan mekanisme pengelolaan dana keistimewaan. Jadi ini akan lebih ringan. Fungsi kami adalah fungsi quality assurance, kemudian consulting. Baik. Setiap saat masyarakat bisa menyampaikan masukan, aduan, dan apapun yang terkait dengan kelemahan-kelemahan pengelolaan tidak harus menunggu kami masuk. Oleh karena itu, Iya, baik, ini Pak. menjadi sebuah peluang bagi kami untuk bersama-sama mengawal implementasi pengelolaan dana keistimewaan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, Mbak. Baik, dan memang harus sejak awal sudah dipersiapkan ya Pak ya. Ya. Jangan kemudian ketika inspektorat turun baru mendadak gitu ya prepare-nya. Justru harus dari jauh-jauh hari. Baik, melihat konteks bagaimana kemudian anggaran APBN ini kan dari negara ya Pak ya, dan pengeluaran setiap nominalnya itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu kembali bagaimana edukasi tadi ya Pak Yudi yang kemudian progresnya sudah sejauh mana ya Pak dari rekomendasi yang disampaikan oleh BPK di tahun 2018 kemudian 2019 sampai dengan implementasi di tingkat kelurahan dan kalurahan. Ya. Seperti apa Pak? Dari hasil audit BPK dan juga tindak lanjut audit yang kami lakukan sejak tahun 2018 sampai 2019 plus 2020 semester awal yang ada, maka terdapat sekitar 102 temuan. 102 temuan. Ya, dengan 206 rekomendasi. Artinya setelah kami lakukan proses tindak lanjut, perbaikan, kemudian konsultasi, diskusi dan sebagainya, 206 itu selesai statusnya ditindaklanjuti. Artinya selesai itu menggambarkan sebuah kondisi bahwa telah terjadi proses perbaikan dari berbagai sistem terhadap pengelolaan dana keistimewaan sejak perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pertanggungjawabannya. Ini yang menggembirakan bagi kami bahwa pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota ternyata seiring sejalan untuk melakukan upaya pengelolaan dana keistimewaan ini sebagaimana koridornya. Gitu, Mbak. Baik, dan tentunya apresiasi luar biasa ya Pak ya. Selamat. Baik, 3 kata Pak untuk masyarakat Yogyakarta agar tetap optimis di tengah pandemi dan juga tetap di luhungnya Jogja harus dijunjung tinggi. Baik, kami berpesan kepada OPD di lingkungan Pemda DIY dan juga kabupaten kota sampai dengan kelurahan agar melakukan penguatan atas pengendalian dari pengelolaan belanja dana keistimewaan yang telah diberikan. Oleh karena itu,
dengan adanya upaya penguatan pengendalian ini, insya Allah ke depan kualitas dari output yang ditetapkan terkait dengan pengelolaan dana keistimewaan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, 3 kata Pak, pesan untuk masyarakat Yogyakarta, silahkan. Ya. Jaga integritas, kuatkan pengendalian, dan juga selalu taat kepada aturan. Inspektorat banget ya. Mantap ya. Birokratis. Tapi itu kunci dari keberhasilan pemerintah ya Pak. Tadi apa Pak yang pertama? Jaga integritas, Integritas, yang kedua pengendalian. kuatkan pengendalian, Yang ketiga? dan taat aturan. Merdeka.